Kembali lagi di podcast Pigens, perkumpulan para Gen Z bareng aku Aisyah dan teman aku. Dan aku Wilda, gimana kabarnya guys? Semoga kalian semua lagi dalam kondisi yang baik ya. Entah lagi dengerin ini di kosan, di jalan, atau dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin hal yang kayaknya udah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari, tapi sering kita anggap sepele, yaitu literasi digital. Iya, karena kita sebagai Gen Z kan udah kerap banget ya sama dunia digital. Bangun tidur langsung buka HP, sebelum tidur pun masih scroll medsos. Tapi kadang kita nggak sadar kalau kita tuh gampang banget kemakan info yang belum tentu benar. Nah, makanya di episode ini kita pengen ngobrol lebih dalam soal gimana sih caranya kita bisa jadi pengguna digital yang nggak cuma aktif tapi juga cerdas dan bertanggung jawab. Gimana nih Will, menurut kamu? Betul banget, dan supaya obrolan kita makin berbobot, kita nggak berdua aja nih. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial, yaitu dosen muda ilmu komunikasi di Universitas Fajar, sekaligus founder dan CEO kelas berbicara. Beliau juga ternyata punya pengalaman jadi manajer program literasi digital, jadi cocok banget buat bahas topik kita hari ini. Langsung aja ya guys. Seneng banget nih guys, bisa ngobrol bareng Kak Yuda Prawirahasta. Oh iya Kak, boleh nggak kami panggil Kak Yuda aja? Boleh banget, mau panggil Kak Yuda, biasa dipanggil Uda juga boleh. Iya Kak, makasih ya udah nyempetin waktunya di tengah kesibukan. Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini Kak Yuda lagi sibuk apa sih? Oke, terima kasih banyak untuk kalian berdua karena sudah bareng-bareng untuk bisa peduli dengan dunia literasi. Dan ini jadi kebanggaan tersendiri buat saya dan saya bahagia sekali karena kedatangan kalian berdua mahasiswa ilmu komunikasi yang concern banget dengan literasi, khususnya di literasi digital. Jadi kalau mau tanya aktivitas, sekarang lagi sibuk untuk ngajar. Jadi sebenarnya main jobnya adalah seorang lecturer, seorang dosen bidang ilmu komunikasi, dan sekarang lagi fokus ke dua hal tentang dunia digital atau teknologi digital dan juga ke komunikasinya, spesifik ke public speaking gitu. Jadi sekarang juga lagi sibuk jadi mentor di kelas bicara, dan kebetulan sekarang saya lagi ngerjain satu project namanya Be Power. Jadi Be Power itu adalah sebuah gerakan anak muda yang akhirnya kita bergerak dari desa ke desa untuk bisa bersama-sama mengedukasi dan melakukan workshop spesifik untuk literasi digital dan juga bagaimana pemanfaatan teknologi gitu. Keren banget sih, semoga lancar ya Kak urusannya. Sekarang kita masuk ke topik nih guys, soal literasi digital. Jujur ya, dulu aku kira tuh cuma soal ngerti teknologi, kayak bisa pakai laptop, bisa bikin presentasi, dan semacamnya tuh udah ngerti banget soal literasi digital. Nah bener Will, ternyata nggak sesimpel itu ya. Literasi digital tuh lebih kayak gimana kita nyaring, dan ngerti info yang kita konsumsi di dunia digital. Nah, kalau menurut Kak Yuda sendiri, sebenarnya literasi digital itu apa sih? Oke, sebenarnya kalian udah benar juga kok. Jadi literasi digital itu ya gimana caranya memahami, kemudian menyaring, kemudian memfilter ya. Jadi sebelum di-sharing kita saring dulu gitu. Tapi lebih dalam dari itu, literasi digital itu hampir mirip dengan dasar dari mengerti tentang dunia literasi gitu. Jadi literasi itu membaca, bukan cuma sekedar baca tulis, tapi gimana caranya kita paham dengan apa yang kita baca. Dan yang paling penting adalah setelah kita baca, kita mampu mengolah apa yang sudah kita baca dan menghasilkan ide. Nah, sama seperti literasi digital sebenarnya. Bagaimana caranya kita bisa memfilter apapun informasi yang diberikan, yang dihadirkan di media sosial, di platform digital. Terus kita mampu untuk mengevaluasi kira-kira apa yang ditampilkan. Nah, kebetulan saya punya pengalaman bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sekarang udah berubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Kebetulan saya dipercaya menjadi dari project manager, akhirnya menjadi project
dari program manager menjadi project manager. Nah, kebetulan kurang lebih selama 4 tahunan ya saya melakukan program yang namanya program literasi digital, dan kebetulan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkomdigi sekarang itu mencanangkan 4 pilar untuk batasan hal atau edukasi yang kita akan berikan kepada masyarakat. Jadi kalau mau ditanya literasi digital, ya sekarang cakupannya ada 4. Bagaimana kita paham atau cakap secara digital, kita punya etika digital, kita punya budaya digital, dan kita punya aman digital. Jadi 4 itu adalah pilar untuk akhirnya bisa bersosial media, kemudian bisa berselancar dengan kemampuan literasi digital gitu. Wah, jadi nggak cuma soal bisa pakai teknologi, tapi juga soal cara berpikir kritis dan etika dalam berinternet ya guys. Terus kalau menurut kakak, penting gak sih literasi digital buat Gen Z? Apalagi kita ini kan kayaknya hidupnya gak bisa lepas dari dunia online. Ya betul, jadi faktanya sekarang kan 90% itu kita sudah terintegrasi dengan dunia teknologi dan dunia teknologi yang berbasis digital ya. Apapun, sekarang bahkan handphone pun sekarang itu ada face scanning gitu ya. Kemudian kita pakai bukan lagi jam analog ya, sekarang udah jam digital. Ini semuanya terintegrasi dengan AI, semua terintegrasi dengan teknologi. Nah, kecakapan digital ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak punya kemampuan literasi digital yang baik, secara otomatis teknologi yang justru mengendalikan kita, bukan kita yang justru sebagai otaknya teknologi gitu ya. Karena setahu saya orang-orang yang punya kemampuan literasi digital yang baik, ya dia pasti akan jauh lebih bijak, dia pasti akan jauh lebih paham dan tahu dia akan seperti apa dan dia akan mau apa gitu. Jadi ini penting banget kemampuan atau soft skill ini atau knowledge tentang literasi digital gitu. Kalian yang lagi dengerin ini juga pasti pernah deh ngalamin ini. Misalnya di grup WhatsApp keluarga tiba-tiba ada yang ngirim berita serem yang katanya dari teman. Betul, dan biasanya yang ngirim tuh orang tua, kayak om, tante, atau saudara kita yang kadang belum biasa ngecek dulu kebenarannya sebelum di-share. Pokoknya asal kelihatan rame dan viral langsung di-share, padahal pas dicek lagi, ternyata hoax. Itu menjadi tantangan sekarang. Jadi kalau mau ditanya Gen Z ngerti literasi digital, saya yakin dan saya optimis banget kalau Gen Z itu punya kemampuan literasi digital yang di atas rata-rata. Yang justru tantangannya sekarang adalah kolaborasi. Bagaimana caranya kita bisa mengkolaborasikan 3 generasi nih. Jadi generasi baby boomers, generasi X, generasi Y atau millennials, dan juga generasi Z atau Z gitu. Yang gimana caranya generasi yang di tengah-tengah ini ada milenial soalnya ya. Milenial itu bagaimana caranya memberikan edukasi kepada generasi Z, dan generasi Z bagaimana pintar-pintarnya untuk bisa memahamkan kepada generasi baby boomers yang notabene-nya biasanya sekarang itu hitungannya kayak kalau nggak neneknya itu mamanya gitu ya. Nah justru informasi-informasi ini yang menjadi tantangan karena ya tidak menutup kemungkinan bahwa hasil data menunjukkan bahwa justru Gen Z yang punya kemampuan literasi digital yang jauh lebih baik. Ya kenapa? Karena pemahaman penggunaan teknologinya jauh lebih baik gitu. Nah, jadi kayak kalau misalnya orang tua justru yang ngebarin berita hoax, ya karena memang literasi digitalnya yang kurang. Mereka tidak tahu bagaimana caranya cross check berita itu benar atau tidak. Kalau kita kan mudah ya, langsung bisa cari tahu. Apalagi sekarang sudah ada ChatGPT, kemudian ada beberapa platform digital juga yang mudah banget untuk ngecek gitu kebenaran berita itu gitu. Oh, jadi kita sebagai Gen Z memang harus lebih paham ya Kak? Karena orang tua mungkin belum terbiasa atau sepenuhnya menguasai tentang teknologi. Terus buat Gen Z yang mungkin belum paham gimana nih Kak caranya biar nggak ikut-ikutan nyebarin hoax, ada nggak Kak tips buat ngebedain info yang benar sama yang enggak? Jadi untuk membedakan berita itu benar atau salah, atau berita itu hoax ya, yang paling bisa kita lakukan adalah kita verifikasi dulu gitu. Jadi
Kalau dapat link jangan langsung diklik gitu. Minimal kita akan lihat dulu. Jadi biasanya kan ada link yang link yang akhirnya menyesatkan kita untuk akhirnya ketika diklik itu langsung mengambil atau betul mengubah biasanya, atau ada kode OTP biasanya yang dia minta, atau ada beberapa hal gitu yang akhirnya terjadi. Yang memang harus kita lakukan adalah yang pertama, tidak boleh langsung asal klik. Jadi kita harus benar-benar ngecek dulu. Kalau saya sih biasanya kalau ada link atau ada apa-apa itu saya benar-benar harus lihat dulu model linknya itu seperti apa. Kemudian yang kedua, saya tidak langsung ngeklik. Dan yang ketiga, ya kalau misalnya sudah terlanjur diklik, ya saya cepat-cepat untuk bisa melaporkan hal itu kepada yang benar-benar berwenang gitu. Jadi harus lebih teliti ya Kak. Betul, jadi sekarang itu kita di zaman yang benar-benar ditantang untuk jauh lebih teliti, kemudian harus diverifikasi dulu, harus benar-benar diperiksa, dan diperiksanya itu bukan satu kali, diperiksanya berulang-ulang kali. Satu jurnal aja itu bisa menyesatkan gitu. Kayak misalnya kalau kita tidak dapat informasi yang valid, itu akan menyesatkan kalau kita nggak baca. Makanya literasi digital itu selalu bergandengan dengan literasi ya. Kenapa? Ya karena memang dasarnya adalah membaca gitu. Kita harus benar-benar meng-cross check berita itu benar atau enggak. Nah guys, kita bisa tiruin Kak Yuda nih guys. Gak asal ngeklik apapun, maupun itu dari keluarga mungkin. Karena kita kan gak tahu itu emang dari keluarga kita atau seseorang yang mensadap WA keluarga kita. Nah ngomong-ngomong, sebenarnya kenapa sih penting banget buat kita, khusus Gen Z, buat bijak dan sadar waktu pakai platform digital? Penggunaan teknologi itu memang harus didasarkan dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena ibaratnya kayak itu jadi pisau bermata dua gitu. Dia akan menikam ke dalam atau dia akan justru akan menikam keluar gitu. Ya kenapa? Karena kalau kita tidak memanfaatkan teknologi dengan baik dan membatasi waktu dengan teknologi, akhirnya kita yang dikuasai oleh teknologi gitu. Contoh misalnya ChatGPT aja deh. ChatGPT itu kalau benar-benar kita menggunakan dengan baik itu bagus banget menurut saya. Kalau saya sih sebagai dosen dibantu banget ya. Bikin materi, kemudian bikin PPT, bikin saya cari ide itulah dari ChatGPT. Tapi dengan syarat, setelah saya misalnya bikin promptnya udah cocok nih, ada performa, ada siapa saya, kemudian tugasnya apa dan segala macam, itu saya bikin promptnya keluar, saya nggak langsung copy paste, tapi saya kembali bikin pointersnya gitu. Saya olah kembali dengan bahasa yang jauh lebih humanis, jauh lebih manusia gitu. Makanya sekarang kalau mau dibilang teknologi ya memang jawabannya dua, kebijaksanaan sama kedewasaan. Karena ketika orang sudah punya kedewasaan dan kebijaksanaan yang baik, saya yakin dia justru tidak akan dikendalikan oleh teknologi. Justru dia yang dikendalikan teknologi itu. Itu tadi saya sedikit mau jawab juga ya tentang bagaimana caranya cross check berita itu benar atau salah. Ini ada situs nih. Jadi ada situs web yang bisa banget kita pakai dan ini terpercaya gitu. Seperti Snopes, kemudian Fact Check, kemudian ada Fox, Slayer. Ini sebenarnya untuk memverifikasi berita itu benar atau salah. Jadi nggak asal cemik, kita ambil aja linknya, kita kirimkan ke situ, dia akan langsung memverifikasi dan datanya bisa valid, itu benar atau salah gitu. Benar guys, jadi penggunaan teknologi itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan kita yang harus mengontrol teknologi, bukan teknologi yang mengontrol kita. Dan betul, jadi kayak kalau kita nggak bijak sama informasi, kemudian kita nggak bijak sama apa yang kita mau gunakan, ya udah, kita akhirnya, mohon maaf, bukan kita yang berselancar, tapi justru teknologi yang berselancar ke diri kita gitu. Jadi itu sih kenapa akhirnya kedewasaan dan kebijaksanaan itu penting banget. Nah, terakhir nih Kak, boleh dong kasih tips yang gampang dipraktikkan biar kita bisa jadi pengguna digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Kalau saya sih udah jelas banget sebenarnya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi ruang gerak kita dengan 4 pilar. Jadi cakap digital itu bagaimana kecakapan kita, bagaimana kita bisa tahu persis contoh penggunaan fitur sederhana deh.
story dan feed dan reels itu berbeda banget. Story-nya untuk apa, feed-nya buat apa, dan reels buat apa. Kalau kita cakap secara digital, secara otomatis kreativitasnya bagus. Contoh, sekarang yang lagi happening itu adalah video. Kalau di reels kita mainnya jangan sampai di atas 15 detik misalnya. Kayak gitu, itu namanya kecakapan ya. Jadi kayak kita harus tahu banget tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi digital itu. Jangan sampai handphone kita smart, kita yang kurang smart gitu ya. Kayak smartphone, tapi kita nggak smart. Itu namanya kecakapan digital. Terus keamanan digital. Kita harus tahu banget dengan keamanan data diri kita. Jadi contoh misalnya KTP nggak mungkin banget kita share. Kemudian nama orang tua jangan di-share. Kemudian nomor KTP, kemudian nomor kartu ATM, itu kan data-data pribadi itu yang harusnya menjadi rahasia yang betul-betul pribadi untuk kita. Kemudian budaya digital. Nah, budaya digital itu adalah bagaimana caranya Kementerian Komunikasi dan Digital itu memantik kita untuk bisa cinta dengan budaya kita dan juga memperkenalkan budaya kita melalui platform digital justru. Dan ini yang terakhir nih, etika digital. Jangan sampai kita dilabeli oleh pengguna internet di luar Indonesia, pengguna internet yang paling gak sopan gitu. Karena apa? Karena memang faktanya kita asal berkomentar, kita asal menggunakan jempol kita, asal menggunakan apa yang ada di kepala itu langsung cepat-cepat kita ketik gitu, dan bersembunyi di balik topeng akun private yang tidak ada foto profilnya gitu ya, second account gitu ya. Jadi kayak itu sih sebenarnya kalau dari saya. Jadi ada 4 batasan yang sebenarnya harus kita puasain dan kita mampu untuk lakukan di ruang digital. Saya yakin dengan 4 pilar ini ya anak Indonesia khususnya Gen Z ini bisa jauh lebih bijak, jauh lebih dewasa untuk akhirnya bisa jadi netizen yang cakap. Nah bener guys, kita tuh harus lebih hati-hati dalam menggunakan kata maupun lisan dalam bersosial media. Kita nggak tahu kan gimana perasaan mereka kalau kita komentar buruk tentang mereka. Oh iya, buat Kak Yuda makasih banget ya Kak, obrolannya santai tapi ngebuka wawasan banget nih. Bener, jadi kita tuh makin sadar kalau kita tuh nggak boleh asal nerima atau nyebar info di internet. Oh iya, dari Kak Yuda nih, ada nggak sih pesan buat teman-teman Gen Z yang lagi dengerin podcast ini sekarang? Oke, buat teman-teman Gen Z, mari kita berselancar di ruang digital dengan sosial media masing-masing dengan penuh bijaksana dan dewasa. Mari kita menggunakan jempol kita dengan tidak saling menjatuhkan sama lain dan tidak asal berkomentar. Mari kita mengamankan data pribadi kita supaya kita long lasting untuk menggunakan dan menjadi pengguna ya di sosial media. Dan terakhir, mari kita sama-sama bangga dengan budaya lokal dan mari kita sama-sama kembangkan diri kita dengan kemampuan dan kecakapan di ruang digital. Terima kasih. Makasih banyak Kak Yuda, semoga sehat terus dan sukses di semua aktivitasnya. Nah, dan buat kalian semua jangan lupa jaga etika digital. Pikir dulu sebelum ngepost ataupun nge-share dan terus belajar jadi pengguna internet yang cerdas ya. Terus buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut soal kelas bebas bicara, bisa langsung DM aja ke Instagramnya Kak Yuda. Kak, boleh dong share username IG-nya biar teman-teman Universe bisa follow dan tanya-tanya langsung. Terima kasih ya. Oke, kamu bisa langsung follow aja @yudahasta atau langsung bisa kepoin di @kelasbebasbicara. Karena kelas bebas bicara bisa bikin kamu semakin berkelas berbicara. Makasih banget udah dengerin episode kali ini bareng kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Pigens, Perkumpulan para Gen Z. jangan lupa Subscribe, like, dan share. Bye Universe!